Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Lili. Pada pagi hari ini, Bu Lili akan melakukan pendalaman materi mengenai gambar cerita. Sebelum kita mengawali kegiatan, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Tentunya kalian masih ingat dengan materi yang diberikan oleh Bu Lili pada hari sebelumnya. Saya juga sangat mengapresiasi untuk tugas-tugas yang sudah dikirimkan. Semoga nanti ke depan tugas-tugasnya bisa semakin baik dan juga menjadi kebanggaan untuk kita semua. Gambar cerita. Karakteristik dari gambar cerita itu ada 3, yaitu yang pertama, gambar cerita merupakan salah satu bagian dari bentuk seni. Yang kedua, gambar cerita merupakan gambar yang tidak bergerak. Dan yang ketiga, gambar cerita membentuk sebuah rangkaian cerita. Apabila kita definisikan, maka gambar cerita adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita. Pada sumber yang lain juga menuliskan, gambar cerita merupakan ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat sketsa. Dan yang terakhir yaitu proses pewarnaan. Mempersiapkan alat dan bahan. Alat apa saja? Alatnya yaitu bisa berupa alas yang dipakai sebagai media gambar. Alas tersebut bisa berupa kertas, berupa kanvas, yaitu kain khusus untuk melukis yang dibentangkan di atas kayu berbentuk segi 4. Itu disebut dengan kanvas. Dan juga bisa berupa media kaca. Bahannya yaitu bisa berupa bahan untuk mewarnai. Bahan pewarnaan juga disesuaikan dengan alas yang dipakai. Yang kedua, menentukan tema. Tema ditentukan berdasarkan isi teks yang ingin diusung ke dalam gambar cerita. Contoh temanya bisa berupa lingkungan, kehidupan binatang, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga, sebelum membuat gambar sketsa, yang harus dilakukan adalah membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar sesuai tema yang ingin diusung atau sesuai isi teks. Biasanya sketsa dibuat dengan goresan, garis tipis, ataupun lukisan yang samar yang nantinya akan diproses oleh pelukis, ditimpa dengan pewarnaan yang baik untuk menjadi sebuah gambar yang utuh. Yang keempat adalah proses pewarnaan. Proses pewarnaan harus disesuaikan dengan media yang digunakan serta teknik pewarnaannya. Jenis pewarnaan ada 2 yaitu naturalis
dan imajinatif. Untuk naturalis artinya pelukis itu mewarnai sesuai dengan warna di objek aslinya. Sedangkan imajinatif warnanya disesuaikan dengan imajinasi masing-masing pelukis. Tidak selalu sama dengan aslinya. Dalam pewarnaan dikenal ada dua teknik, yaitu teknik perwarnaan kering dan juga teknik perwarnaan basah. Untuk teknik perwarnaan kering, artinya dalam pewarnaan tidak membutuhkan zat pengencer, bisa langsung diaplikasikan, yaitu krayon, pensil warna, ataupun pensil yang kita pakai untuk menulis. Teknik perwarnaan kering biasanya dipakai untuk media lukis berupa kertas. Dan yang kedua, teknik perwarnaan basah. Dalam teknik pewarnaan basah artinya membutuhkan bahan pengencer berupa baik itu air ataupun minyak. Contohnya yaitu cat air, cat poster, cat minyak. Pada umumnya pewarnaan basah dipakai untuk media berupa kanvas. Terima kasih, selamat belajar. Sekian tambahan materi pendalaman dari Bu Lili. Untuk selanjutnya, lihat di bawah ada tanda panah. Saatnya kuis. Saatnya kuis. Silakan kerjakan kuisnya di Google Form yang sudah disiapkan oleh Bu Lili. Selamat pagi. Dadah.